Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai, di mana kita akan mengikuti edisi Apakah Arti Hidupmu, yang dikutip dari kitab Yakobus dari pasalnya yang keempat, dari ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Saya akan baca bagi kita firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya, diawali dari ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Puji Tuhan, saudara. Ini suratan daripada Rasul Yakobus, di mana dilatar belakangi dari suatu perencanaan hidup namun tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya saudara, suatu perencanaan dalam kehidupan, usaha, pekerjaan, nikah, rumah tangga, atau apapun itu tanpa kita melibatkan Tuhan tidak akan berarti. Itu sebabnya dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-14, bahwasanya apakah arti hidup? Hidup kita tanpa melibatkan Tuhan adalah hal yang sia-sia. Usaha kita, pekerjaan kita, bahkan nikah kita tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, semua akan berakhir dengan kegagalan. Walaupun mungkin manusia sepertinya merasa dia berhasil karena dia mengusahakan sesuatu, tetapi sesungguhnya dalam pandangan Tuhan, dalam penilaian Tuhan, semua itu tidak berarti. Apa artinya bagi Tuhan kalau kita berhasil, tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, semua itu akan menjadi sia-sia. Dan seringkali umat Tuhan atau manusia yang melakukan sesuatu, apakah dia bentuk masih perencanaan, apakah sudah dalam bentuk usaha ataupun pekerjaan, dalam seluruh kehidupannya, namun tanpa melibatkan Tuhan, seringkali manusia itu gagal. Apalagi kita yang sudah di dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, selayaknya lah dalam seluruh segi kehidupan kita selalu melibatkan Tuhan. Hal yang sama pernah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka melalui nenek moyang mereka. Mereka berusaha merebut tanah Kanaan itu dengan usaha mereka tanpa melibatkan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah memperingatkan mereka melalui Musa supaya mereka jangan bergerak maju, tetapi mereka, saudara, melakukannya dengan caranya, dengan usahanya. Di dalam kitab Bilangan pada pasal yang ke-14, saya akan kutip dimulai dari ayat 39 sampai kepada ayatnya yang ke-40. Serangan ke bagian selatan gagal wilayah Kanaan ini. Ayat 39, demikian firman Tuhan. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Ayat 40, dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung, sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Nah, saudara yang terkasih, mereka sudah berbuat dosa. Ya, dosa apa yang mereka lakukan? Pada Bilangan pasal 12 mereka memberontak kepada Musa. Demikian juga pada pasalnya yang ke-13, bagaimana ketika mereka disuruh mengintai tanah Kanaan, saudara, tetapi 10 orang memberikan kabar busuk sehingga Tuhan harus menghukum mereka. Demikian juga pada pasalnya yang ke-14 ini. Pada pasal 14 ini mereka berkata, kami memang sudah berdosa, tetapi mereka mau maju untuk merebut tanah Kanaan wilayah selatannya, sekalipun sebenarnya Tuhan tidak menghendakinya demikian. Tuhan menghendaki supaya mereka sadar dulu, mereka bertobat dulu, mereka pulih dulu. Bahkan hamba Tuhan Musa yang memimpin mereka, yang menuntun mereka, sebenarnya juga sudah memperingatkan mereka supaya mereka jangan maju, supaya mereka jangan bergerak, supaya mereka jangan berbuat sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Ya, tetapi mereka ngotot. Ya, mereka tetap bergerak maju.
Mereka berusaha merebut Kanaan itu dengan usaha mereka, dengan cara mereka, tanpa penyertaan Tuhan, sehingga nanti hasilnya adalah kegagalan. Dalam ayatnya yang ke-41 saya kutip bahwasanya Musa sudah memperingatkan mereka sampai kepada ayat 43. Demikian firman-Nya. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Musa sudah memperingatkan, di sana ada orang Amalek, ya. Di sana ada penduduk tanah Kanaan. Jangan maju, jangan bergerak maju. Ya, nanti kamu akan dihalau. Ya, sebab Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kamu. Tuhan tidak menyertai kamu. Tetapi mereka tetap bergerak maju. Sekalipun tanpa penyertaan Tuhan, Tuhan tidak ada bersama dengan mereka. Bahkan hamba Tuhan Musa yang menuntun mereka juga sudah memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka jangan bergerak maju. Tetapi mereka tetap maju, saudara, dengan usahanya, dengan caranya. Ya, mereka tetap berbuat walaupun Tuhan tidak menyertai. Maka apa hasilnya? Hasilnya adalah kegagalan. Ya, dalam ayat berikutnya kita memperhatikan dalam ayat 44 sampai 45. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Ya, bagaimana mereka bergerak maju tanpa penyertaan Tuhan? Mereka berperang, mereka berbuat sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Mereka gagal total. Mereka tercerai-berai. Mereka lari, saudara. Nah, musuh mengalahkan mereka. Walaupun tadi sudah ada peringatan melalui hamba Tuhan Musa, tetapi mereka juga mengabaikan peringatan-peringatan itu. Hal yang sama juga seringkali dialami oleh umat Tuhan. Tuhan tidak menyertai, ya, atau berbuat sesuatu, melakukan usaha, membuat suatu perencanaan dalam hidup, tetapi tidak melibatkan Tuhan. Bahkan kadangkala firman Tuhan juga sudah kita dengar. Apakah mungkin melalui khotbah, melalui pengajaran yang disampaikan, apakah mungkin melalui nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang yang rohani atau orang-orang tertentu yang sudah memperingatkan kita. Tetapi ada kalanya kadangkala manusia daging ini, saudara, selalu ngotot mengerjakan sesuatu ataupun merencanakan sesuatu di luar Tuhan, dan seringkali hasilnya menjadi gagal. Ingat, Injil Yohanes juga memperingatkan dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 bahwasannya di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, firman Tuhan. Di luar Tuhan kita pasti akan gagal. Segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita usahakan, jerih lelah kita tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa disertai Tuhan, semua bisa berakhir dengan sia-sia. Nah, kitab Yakobus tadi mengingatkan kita, saudara, tentang umat Tuhan yang ingin membuat suatu perencanaan usaha tetapi tidak melibatkan Tuhan. Dikatakan, apakah arti hidupmu ini? Ya, apa arti hidup kita? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Bahkan hidup kita ini digambarkan seperti uap. Sebentar saja kelihatan, tetapi seketika juga sudah akan hilang lenyap. Demikian halnya dengan kehidupan kita, saudara. Mungkin hari ini kita ada, mungkin hari ini kita masih sehat, besok belum tentu. Mungkin hari ini kita masih hidup, mungkin besok belum tentu. Mungkin hari ini mungkin kita masih kuat, saudara, tetapi mungkin besok kita sudah lemah.
Mungkin besok kita sudah sakit, mungkin besok juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan tadi di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, dalam ayatnya yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, apa arti hidup kita ini kalau di luar Tuhan? Apa arti usaha kita di luar Tuhan? Apa arti hidup kita ini kalau kita mati di luar Tuhan? Ya, saudara yang terkasih, hidup kita tidak berarti. Ya, sampai digambarkan hari ini mungkin kita ada seperti awan, ya saudara, seperti kabut atau seperti uap. Tetapi mungkin dalam waktu yang begitu singkat sudah tidak ada. Ya, mungkin kita masih rasakan tubuh kita masih kuat dan sehat. Tetapi mungkin beberapa jam kemudian belum tentu. Atau esok mungkin belum tentu, lusa belum tentu. Oleh sebab itu, kitab Yakobus tadi mengajar kita supaya kita selalu hidup dalam ketergantungan penuh dan selalu kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara, pada hari-hari yang akan datang, pada jam-jam yang akan datang, pada minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, supaya hidup kita ini selalu bergantung kepada Tuhan. Kita Amsal mencatat dalam Amsal pasal 27 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah, dikatakan dalam ayat pertama, janganlah memuji hari esok. Artinya saudara, jangan kita berkata bahwasanya besok kita akan berhasil, besok kita akan beruntung, besok kita masih kuat, besok kita masih sehat, besok kita masih hidup. Ya, hari ini kita berusaha, ya besok kita akan menikmati hasilnya. Belum tentu. Ya, mungkin kita berkata hari ini aku berjerilah, besok aku akan bersenang-senang, besok aku akan bahagia. Belum tentu. Iya, saudara, belum tentu. Karena itu diperingatkan dalam Amsal pasal 27 ayat 1 ini, janganlah memuji diri karena esok hari. Ya, jangan kita memuji diri, jangan kita membanggakan diri. Mungkin hari ini saudara bekerja, besok belum tentu. Ya, saudara mungkin berharap akan gajian, ya menerima upah yang besar, belum tentu saudara. Nah, karena itu jangan memuji hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, jangan kita yang memuji diri kita, tetapi biarlah orang lain yang memuji kita. Ya, tetapi apa yang harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh perencanaan kita, selalu bergantung kepada Tuhan. Hidup dalam tanda penyerahan kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, supaya hidup kita berarti. Andai pun kita mati di dalam Tuhan. Saudara, andai pun kita mengalami penderitaan, kesusahan, tetapi kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Andai pun kita mungkin mengalami banyak pergumulan, bahkan duka cita, tetapi kalau dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, selalu ada penghiburan. Tetapi bagaimana nasib kita? Saudara, kalau kita menghadapi segala sesuatu, bahkan sampai menghadapi kematian di luar Tuhan, apa arti hidup kita? Hidup kita tidak berarti. Ya, hidup tidak berarti kalau kita hidup di luar Tuhan. Semua rencana kita, semua usaha kita, semua jerih lelah kita, kalau kita lakukan di luar Tuhan, semua tidak akan berarti. Walaupun kita mungkin merasa diri kita berhasil, kita merasa kita bisa menikmati berkat-berkat, kita merasa kita masih hidup, kita merasa ada keberhasilan di depan kita. Saudara, jangan berbangga diri tentang hari esok, tetapi serahkan hidupmu kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan selalu berserah ke dalam tangan kasih-Nya, supaya hidup kita ini berarti baik sekarang maupun untuk hari yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.